Kalau Nugroho-nya demi kolonialisasi di Nusantara ini, maka Aceh itu jebol kan gara-gara Nugroho-nya. Gitu ya. Kalau seandainya tidak ada Nugroho-nya, Aceh itu tidak mungkin bisa ditaklukkan Sama Belanda itu. Jadi dua bangsa besar di kawasan Asia Tenggara ini yang jebol ya, yang bisa ditaklukkan itu gara-gara Nugroho-nya. Pertama, Jawa. Waktu itu kan perang melawan Belanda itu luar biasa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro, ya kan? Dan itu dilumpuhkan setelah Nugroho-nya ikut campur, dilumpuhkan. Dan itu perang selama 5 tahun. Dan Pangeran Diponegoro dibuang sampai ke Manado dan kemudian dibuang ke Makassar dan wafat di Makassar. Semua ulama diboyong ke sana semua. Nah, kemudian yang prajurit-prajurit kelas bawah itu menyebar. Penyebaran itu ada tanda. Tandanya adalah setiap rumah harus ada namanya pohon sawu. Itu tandanya bahwa ini adalah pasukan dari Pangeran Diponegoro. Ya. Dan saya kemarin penelitian di kawasan Blitar bahwa semua prajurit Pangeran Diponegoro yang menyebar di semua kawasan di wilayah Jawa ini, mesti tandanya di depan rumah ada wit sawu. Ada tanaman sawu. Ada tanaman sawu. Itu sebagai bukti bahwa itu adalah bagian dari prajurit Pangeran Diponegoro. Mereka itu punya anggapan sederhana, Pak Edi. Pangeran Diponegoro bukan dibuang, tapi dihajikan oleh Belanda. Jadi mereka menunggu kedatangan itu, tapi nggak datang-datang. Oh gitu. Akhirnya apa? Mereka mewariskan tradisi yang namanya membaca Serat Ambio. Serat Ambia. Tahu apa isinya Serat Ambia? Itu cerita para nabi dan perjuangan para nabi. Itu dibaca dalam bentuk macopatan. Dan kemarin saya riset di wilayah Blitar. Bahasa Memang Jawa betul. gitu. Bahasa Jawa. Itu dibacakan mulai dari habis Isya sampai mau subuh. Dibaca semua itu. Itu hari tertentu atau gimana? Kalau tradisi yang sekarang itu pada momen-momen tertentu. Tapi kalau dulu itu dibaca setiap pekan itu. Setiap minggu. Setiap pekan. Ya entah hari Kamis atau hari istimewa. Biasanya ada hari-hari tertentu. Dan begitulah ketika ulama-ulama diasingkan, diboyong sampai ke Manado, meninggal wafat di sana. Di sini sudah nggak ada ulama-ulama lagi yang otoritatif, hanya ulama kelas bawah dan menyebar terpecah-pecah. Belanda mulai masuk dengan keputusan-keputusan melalui fatwa. Dari siapa? Habib Utsman bin Yahya. Nah, di Aceh juga begitu. Aceh hancur melalui fatwa-fatwa begitu. Makanya tadi seperti Syekh Yusuf tadi dibuang ke Afrika. Dibuang sampai ke Afrika. Dibuang sampai ke Afrika. Sampai meninggal di sana. Iya. Bahkan menciptakan buku pun dicetak di Mesir akhirnya. Iya, betul. Iya. Jadi kita belajar banyak mengenai sejarah kita. Bagaimana kalau sebuah bahasa itu dianggap berbahaya, ya bahasa Belanda waktu itu. Iya. Maka kalau tafsir berbahasa Belanda dan itu sudah mulai bicara mengenai Alkitab, mau tidak mau Belanda harus ikut memberangusnya. Itu dengan cara dilarang. Nugroho-nya itu menciptakan buku kamus itu ya? Nugroho-nya tidak membuat buku yang berupa kamus. Apa itu? Dia membuat keputusan-keputusan kebijaksanaan dalam bentuk fatwa-fatwa keputusan Belanda maksudnya ya. Dan itu ditulis dalam bahasa Belanda. Dan itu juga dicantumkan dalam surat kabar namanya lokomotif dalam bahasa Belanda di Netherlands Belanda. Karena dia sudah menguasai Al-Quran, menguasai Pak Edi, bukan hanya menguasai bahasa Belanda, menguasai bahasa Arab. Jadi dia bisa memecah belah dari dalam. Iya. Kemudian membenturkan antara ulama Indonesia sendiri. Iya. Kemudian dia memakai Habib untuk mengeluarkan fatwanya. Wah, lihai dia ya. Itulah sebabnya kita harus paham sejarah. Supaya kita belajar dari sejarah, kita bisa merawat kebangsaan kita ini ke masa depan. Supaya kita bisa tahu langkah apa yang terbaik untuk kita lakukan. Masya Allah, ya.
Baiklah, saudara-saudaraku sekalian, menarik ya. Di sini kita sudah membahas panjang lebar soal sejarah pergerakan, soal sejarah diusirnya para ulama-ulama Nusantara. Kemudian termasuk bicara Ismail ini termasuk disebut. iya masalah Ismail, nanti sebentar lagi kita peringati hari raya Idul Adha besok tanggal 16 atau 17 ya. Iya. Dan pada kajian malam hari ini semoga Anda bisa menarik kesimpulan. Kita tidak mendiskreditkan ulama satu dengan yang lain ya. Ini murni sejarah. Dan ini ada buku-bukunya, ada kitabnya, dan Ustadz Ali juga tidak hanya ngarang-ngarang, tetapi berdasarkan kitab atau buku-buku yang ada. Dan ini fakta, dan sejarah itu seperti itu. Kita tidak bisa menutupi atau menghilangkan, karena itu sudah tertulis di sejarah. Termasuk Quran, terjemahan bahasa Belanda ini yang menyebabkan Belanda itu mewaspadai. Karena mengutip ayat-ayat Alkitab itu. Apalagi pakai bahasa Belanda. Apalagi pakai bahasa Belanda. Bahasa Belanda waktu itu kan bahasanya orang elit ya. Bahasa elit. Bahasa orang-orang pergerakan, orang betul. pendidikan tinggi itu kan rata-rata Belanda semua bahasanya. Karena kita tahu Pak Edi, bahasa para penggerak kebangsaan, orang-orang pergerakan waktu itu, mereka itu kan orang-orang yang sangat kritis terhadap kolonial. Dan mereka aksesnya itu menggunakan buku-buku bahasa Belanda. Dan ternyata kitab tafsir bahasa Belanda yang pertama yang kemudian dilarang oleh Belanda ya dari kalangan Ahmadiyah ini ya. Jadi saya di sini bukan bicara mengenai sektariannya. Saya bicara mengenai kebenaran fakta. Kenapa tafsir bahasa Belanda yang pertama tidak diterima oleh Belanda, tapi justru dilarang oleh Belanda dengan menggunakan fatwa yang dikeluarkan oleh Habib Utsman bin Yahya. Dan itu seorang mufti Belanda. Tafsir yang dilarang itu. Iya, karena pertama ditulis dalam bahasanya penguasa Belanda. Coba, bahasanya bahasa Belanda Pak Edi. Apa tidak keberatan orang-orang Belanda itu? Ini kan berbahaya kalau bahasa Belanda dibaca oleh orang-orang Belanda. Itu banyak yang terpengaruh nanti. Apalagi dibaca oleh para pergerakan orang-orang Indonesia yang melawan Belanda, kolonialisasi. Itu semakin berbahaya. Makanya Belanda meletakkan seorang mufti Batavia yang bernama Habib Utsman bin Yahya untuk segera mengeluarkan fatwa pelarangan peredaran buku ini, kitab tafsir ini dalam bahasa Belanda yang tadi saya sebutkan. Termasuk melarang pergerakan melawan pemerintah Belanda. Iya, termasuk itu. Jadi memang Belanda ini taktiknya mulai zaman dulu sampai sekarang. Sampai akhir Belanda itu memang adu domba ya. Bukan hanya untuk merusak kerajaan-kerajaan kecil-kecil itu, termasuk urusan masalah agama juga. Ya, tokoh-tokohnya juga ya. Masalah agama juga ikut campur. Makanya Nugroho-nya itu orang yang kontroversial kan sebetulnya. Iya. Sampai hari ini namanya kan dikenal Abdurrahman, Syekh Abdurrahman. Pakai nama Syekh itu. Iya, dan sudah berhaji Pak Edi. Iya. Tetapi para ulama kita mengatakan ini tidak bisa disebut ulama. Penyusup dia. Karena dia sebetulnya adalah orang non-muslim tapi membuat kekacauan dalam keislaman itu sendiri. Menyusup istilahnya. Iya. Dan banyak buku-buku yang jadi tulis, bukan orang Indonesia tapi juga orang luar negeri yang mencoba untuk berbicara siapa itu Nugroho-nya. Dan memang ini orang yang mahir bahasa Arab. Iya. Berarti mereka itu para misionaris ya. Itu tidak tanggung-tanggung kalau belajar. Oh, nggak tanggung-tanggung. Jadi kalau ada closing, silakan Ustaz. Ya, ada dua hal yang perlu kita cermati bahwa pemerintah Hindia Belanda ketika berkuasa di Asia Tenggara ini memang tujuannya bukan sekedar demi kekuasaan politik, tapi juga persoalan teologis, menyebarkan agama, misionarisasi. Dan itu harus dipahami karena kita tahu sebelum pemerintah Hindia Belanda masuk ke kawasan Asia Tenggara, umat Islam di kawasan Asia Tenggara ini sangat besar. Dan ini menjadi modal sosial bagi pemerintah Hindia Belanda untuk bisa menyampaikan Injil kepada mereka. Dan tentu saja pada masa itu pemerintah Hindia Belanda tidak bisa
berkiprah sendiri, harus melibatkan orang dalam. Dan salah satunya adalah berkaitan dengan tokoh yang kontroversial yang bernama Habib Utsman bin Yahya yang direkomendasi oleh Snuk Ruhonya menjadi seorang mufti Batavia yang sebelumnya mufti Banten telah diasingkan oleh Belanda ke Afrika Selatan. Itu yang pertama. Yang kedua, penerjemahan Quran dalam bahasa Belanda yang pertama kali itu digarap oleh seorang pribumi yang bernama Sudewo. Dan itu dianggap ancaman oleh Belanda karena dikhawatirkan kalau ini menyebar secara masif kepada para intelektual pergerakan Indonesia, ini akan semakin membahayakan posisi Belanda. Termasuk misionarisasi itu. Dan yang paling penting di sini, satu-satunya tafsir yang secara tegas menyebutkan yang disembelih itu Ismail, itu adalah karya dari Sudewo. Dengan menggunakan kutipan ayat-ayat dari Alkitab. Yang tafsir-tafsir sebelumnya tidak secara tegas menyebutkan Ismail. Itulah sebabnya karena ini melawan atau kontra dengan Alkitab bahasa Belanda yang menyebutkan Ishak sebagai anak yang disembelih, maka Belanda melakukan pelarangan peredaran de Heilige Quran yang ditulis oleh Sudewo. Dan yang terakhir, Belanda punya lembaga khusus yang namanya, lembaga itu disebut Batavia Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Apa itu? Itu lembaga penelitian yang dipelopori oleh orang-orang intelektual Belanda yang ada di Batavia untuk menerbitkan Bible dalam bahasa lokal, termasuk juga karya Klinkert dan juga karya-karya bahasa Belanda diterjemahkan dalam huruf lokal Jawa dan sebagainya. Bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Melayu. Tetapi karya ulama-ulama kita tidak difasilitasi untuk penerbitan di Batavia, Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, justru mereka menerbitkannya sampai ke wilayah Mesir. Apakah itu salah satu strategi supaya keilmuan Islam tidak bisa berkembang pada masa Hindia Belanda? Itulah jawabannya.